Rahma, Alvina, Ardila, Santa, Dea. Ya, yang lain mana nih? Nyalakan kameranya. Belum mungkin, Pak. Nah, baru 23. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, kalau saya lagi ada inflamasi. Apa itu inflamasi? Kenapa? Apa? Inflamasi, kondisinya inflamasi. Di gusi, gusinya saya sedang inflamasi. Berarti apa itu? Apa itu inflamasi? Inflammation. Ada yang tahu? Semoga kalian sehat semua. Eh, Amin, ya, amin. radang ya, radang. Saya lagi radang. Jadi kalau nelan tuh susah gitu. Eh, jadi salah satu terapinya kalau pendekatan farmakologi ya minum obat eh, ini apa namanya anti inflammation atau anti peradangan. Gitu ya. Nah ngomongin peradangan kita buka saja yang ada ini sudah ada 27 ya. Ini udah direkam ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Yang Pak. wabarakatuh, Pak. Oke, Pak. senang bisa ketemu teman-teman semuanya ya dalam kondisi yang baik ini. Siang ini tanggal 31 Oktober atau akhir bulan. Kita ketemu di sesi pertama setelah UTS. Dosen sebelumnya berarti saya estafet dari beliau Pak Wagiran ya. Iya kan? Iya, Pak. Ya. Jadi hari ini kita face to face, bukan face to face sih, lebih tepatnya daring untuk ketemu lagi dengan Amanda, Priskarius Suheri, Naila, Rizka, Dea, Zaki, Adrian, Meisa, Lira Nikitami, Sherly Amanda, Santa Carolina, Ahmad Aziz, Ayuning Tias, Reski Alfonsus, Rahman Juwita, Alvina, Eka, Paulina Lili, Raul, Rahman, Nur Samsu, yang depan ini ada Dimas, ada Miko, ada Reski, Ardela tadi udah ya, Rahma, Alvina, dan Shirley, dan lain-lain ya. Semoga dalam kondisi yang terbaik semuanya. Oke, gas, kita mulai saja, sudah 30 orang. Nah, kita akan belajar apa hari ini? Kita akan belajar tentang kodifikasi. Saya dapat amanah untuk sharingkan, mengajar terkait dengan kodifikasi penyakit sebagai kompetensi utama sebagai para calon pereka medis. Nah, ngomong-ngomong kodifikasi penyakit ini yang berbasis ICD ini, eh, apa aja yang akan kita pelajari? Salah satunya, sebentar saya buka aja. Apakah sudah kelihatan? Ya, Pak. Oke. Nah, di semester 3 ini atau ganjil ini kita akan belajar lumayan kompleks ya dari beberapa bab yang saya dapat amanah dari kampus, yaitu yang pertama sistem saraf. Jadi masuknya ini bab ke-6. Jadi nanti teman-teman belajar tentang ya, gangguan masalah saraf. Apa teman-teman pernah merasa ada masalah
terkait dengan saraf atau orang-orang sekitarnya nanti kita coba explore. Terus yang kedua itu bab terkait dengan panca indera ya. Salah satunya mata dan eh, panca indera lainnya atau adnexa. Terus untuk bab yang lainnya yaitu bab 8 kita akan belajar tentang penyakit yang terkait dengan telinga ya dan proses yang terkait dengan pendengaran, mastoid proses. Jadi 3 bab ini ditambah satu lagi karena teman-teman semester 3 ini menerapkan kurikulum baru. Jadi agak unik dalam hal apa? Yaitu loncat ke 2 bab menjelang akhir, yaitu bab 19 dan 20. Di mana bab 19 ini adalah terkait dengan cidra ya, cidra, keracunan, bunuh diri, gantung diri. Nah, nanti ada hubungannya dengan pasien-pasien yang gawat daruratan, masuk IGD. Ini coding-codingnya banyak nih di injury di sini gitu. Terus juga karena penyebab luar ini atau dalam bahasa ICD-nya namanya external cause yang mempengaruhi angka kematian dan angka kesakitan, morbidity atau mortality. Ini penyebabnya gantung diri karena apa? Terus misalkan contoh kasusnya gantung diri karena putus cinta atau masalah keluarga dan sebagainya yang kemudian menjadi pemicu mempengaruhi seseorang melakukan tindakan ekstrim yang berbahaya yang dimana dikategorikan sebagai external cause atau penyebab luarnya bisa jadi gitu atau minum obat-obatan yang berbahaya yang kemudian berdampak terhadap kesehatannya. Jadi semester 3 ini teman-teman akan belajar 5 bab ya. Bab yang ketiga ini yang tadi saya sebutkan di awal yaitu bab 6, 7, 8. Nanti semuanya ada di buku ICD kalian. Nanti ada sesi tatap muka, yaitu saya turun ke Sintang untuk eksplor lebih lanjut. Tapi saya pengenalan dulu untuk strukturnya. Nah ini tiga bab penting ditambah 2 bab terakhir penting juga. Teman-teman ini kalau nanti kerja di IGD bakalan ketemu banyak di bab yang terakhir ini, yaitu external cause dan kecidraan ya, maaf. 19 dan 20. Jadi 6, 7, 8, 19, 20. 5 bab. Oke, semangat. Semoga kita selalu senantiasa dalam kondisi sehat. Kita akan coba explore langsung saja. Kalau untuk yang bab kode F sudah pernah diajar Bu Aida belum? Udah kalau nggak salah ya. Yang kejiwaan, pasien-pasien kejiwaan. Karena saya nggak dapat amanah ini, jadi saya langsung ke yang sesuai dimasukkan dalam kurikulum. Nah, disease of the nervous system. Jadi penyakit-penyakit yang disematkan atau dikaitkan dengan sistem saraf. Untuk penyakit-penyakit yang dikaitkan dengan sistem saraf ini, mulai dari beberapa blok ya. Jika kita eksplor di ICD 10 elektronik maupun manual sama sih prinsipnya. Pastikan teman-teman sambil buka juga boleh. Jadi nanti buka yang manual maksudnya biar enak. Nah, di sini dia masuk bab 6. Dia rentangnya berada di kode G, yaitu G00 hingga G99. Nah, skup wilayah ini teman-teman pastikan terpapar ya, minimal ngakses. Jadi gini, fakta lapangan saya yang sudah kerja di lapangan ini, kalau kita dipaksa hafal juga bisa metode belajarnya, atau dipaksa untuk membiasakan mengakses. Dengan membiasakan mengakses, nanti kita, apalagi seiring dengan penerapan rekam medis elektronik, itu sudah terbantu banget dengan sistem. Jadi si rekam medis elektronik itu akan sangat membantu kecepatan dalam hal memutuskan penentuan kode yang jadi wilayah kerja teman-teman, kompetensi teman-teman. Jadi akses ke data itu perlu didasari dengan kemampuan yang
dasar. Dengan teman-teman membiasakan mengakses ICD ini, baik yang online maupun yang offline, tentunya akan menjadi modal bagus dalam bekerja sebagai petugas coder klinis ya. Nah, untuk bab yang 6 ini ada pengecualian ya teman-teman, atau exclude istilahnya. Jadi dalam bab 6 ini ada beberapa kode yang tidak masuk dalam bab 6, tapi isinya itu beririsan atau relate konteksnya dengan sistem saraf. Contohnya, yang pertama adalah kondisi tertentu, originating, certain condition originating atau kondisi tertentu yang sifatnya adalah bawaan dari masa salinan atau bayi baru lahir lah, bahasa gampangnya. Jadi nanti kondisi-kondisi yang terkait dengan bayi baru lahir, tapi ada masalah dengan sistem sarafnya. Nah, ini ada blok di P00 hingga P96. Jadi nanti pastikan teman-teman kalau ada pasien baru lahir, terus ada masalah terkait dengan sistem sarafnya, jangan buru-buru menentukan kodenya di G00 sampai G99. Pastikan dulu dicek di P00 hingga P96. Begitu. Kalau kita cek isinya apa sih Pak? Ya isinya pasti berkaitan dengan bayi baru lahir, janin, fetus, and newborn yang dipengaruhi oleh kondisi ibunya. Affected by maternal condition that may unrelated present pregnancy. Ya, yang bisa jadi tidak berhubungan dengan kondisi saat ibu hamil. Ya, namun nanti jika ada hubungannya dengan saraf, nah nanti pastikan ceknya di sini gitu. Maksudnya begitu. Dari konteks ketentuan exclude. Kita kembali ke bab 6 karena fokusnya di bab 6. Nah, di bab 6 ini ada pengecualian lainnya yaitu infeksi. Kalau infeksi ini yang kakak kelas nih semester 5. Dia ini ngomongin tentang penyakit-penyakit infeksi dan parasit yang hubungannya dengan saraf. Jadi, sistem saraf maksudnya. Pastikan selalu cek ke bab yang ada di antara A00 hingga B99. Ini namanya pengecualian dari sebuah bab klasifikasi penyakit. Terus yang pengecualian lainnya ada juga ini ya, komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan juga nifas. Atau dalam bahasa ICD-nya kehamilan, pregnancy, childbirth itu persalinan atau melahirkan, purpurium itu untuk nifas ya pasca melahirkan. Ini pastikan teman-teman kalau ada kasus pasien dengan diagnosis sistem saraf tapi hubungannya dengan ibu hamil, persalinan, dan nifas, pastikan jangan buru-buru mencek di antara G00 hingga G99, tapi perlu juga cek di antara O00 hingga O99. Konteksnya begitu ya maksudnya. Terus yang lain kalau yang sifatnya adalah bawaan atau kondisi tidak normal, congenital malformation, dalam bahasa ICD-nya ini, dia diloncatkan, diekskludekan ke blok Q00 hingga Q99. Ini termasuk kondisi jaringan atau organ yang tidak normal, atau bahkan DNA kromosom yang tidak normal, atau deformation and chromosal abnormality. Kalau dikaitkan dengan sistem endokrin dan metabolisme, dia dialihkan ke kode P00 hingga E90. Konteksnya begitu. Nah, ada juga nih. Nah, ini kebetulan di semester 3 ini adalah beririsan dengan injury juga kan. Jadi kalau nanti sistem pasien dengan gangguan sistem saraf, tapi ada hubungannya dengan cedera, injury, poisoning, keracunan, atau konsekuensi penyebab luar lainnya, certain other konsekuensi external cause, ini selalu dicek kode penguatnya, yaitu kode cross checknya yaitu di S00 hingga T98 gitu. Jadi dengan teman-teman membiasakan mengakses, lama-lama dengan sendirinya minimal tahu letaknya pada saat menggunakan rekam medis elektronik ya. Tapi kalau teman-teman nanti sudah hafal, oh itu lebih mantap lagi. Jadi kalau ngomongin panca indera ya larinya ke kode H misal gitu kan. Tapi kalau
Kalau saraf kode G, kode G-nya terkait dengan persalinan. Hati-hati kalau persalinan bisa jadi lari ke O. Jadi nanti teman-teman adalah menganalisis data informasi di rekam medis elektronik gitu. Memastikan dengan cepat gitu. Nah, contohnya nih kalau terkait dengan kanker dan neoplasma ini semester 5 ya. Saya ngajar ini juga, yaitu di C00 hingga D48. Jadi bisa jadi gangguan saraf yang ada hubungannya dengan kanker, tumor, nih cross checknya di sini nih gitu. Nah, kalau yang terakhir exclude lainnya yaitu symptom, berarti gejala, simptom ya bahasa kita sering kita dengar. Sign itu tanda dan kondisi klinis abnormal lainnya. Abnormal clinical ya atau kondisi hasil hasil temuan ya yang dicek di laboratorium bahasa gampangnya gitu yang tidak diklasifikasikan lagi di bab lain, not elsewhere classified, atau biasa kita dengar istilah NEC, not elsewhere classified. Ini larinya ke gejala dan tanda R00 hingga R99. Contohnya, Nur Samsu nih sebagai perawat. Pasien dengan kondisi dan tanda itu dia sakit kepala sudah 7 hari yang lalu. Nah, itu diagnosisnya apa? Kalau baru gejala kayak gitu. Diagnosisnya pastinya kan beragam kan? Ya. Ya, Oke, sebentar ya. Dek, polio berapa? Kertas polio berapa? Nah, misalkan nyambung lagi tadi, ada pasien dengan keluhan sakit kepala yang bisa jadi dia sudah lama berhari-hari nggak sembuh-sembuh. Ya, itu kan kondisi-kondisi ini. Nah, ini larinya nanti ke R00 hingga R99, ngeceknya di sini. Jadi masih gejala secara umum. Jadi semua gejala kondisi pasien yang sakit pasti kan ada keluhan dan tanda kan. Nah, ini larinya ke kode ini. D. Oh, buktinya tuh dia Apa, Pak? itu apa? Ibu titip 2,5 juta. Saya token nggak apa? Banyak benar utangnya. Tadi itu laku darah ini. Banyak tuh. Dari pagi-pagi aku makan sekolah tadi. Itu tuh. Itu dulu deh. Lagi isu. Dari pagi bang atau petitin uangnya, data bukan. Oke ya. Jadi untuk pengecualian atau exclude dari bab 6 ini ada beberapa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7. 7 blok. Nah, sedangkan yang akan kita coba pelajari dalam bab ini, this chapter contain the following block. Ada berapa? Nah, ini. Dari G00 hingga G99. Ada tambahan lagi. Ini adalah kondisi untuk asteris. Asteris ini adalah kategori, yo mari. Kategori penyakit yang sifatnya hasil dari penyakit lain atau sebab akibatnya. Jadi karena saraf itu kan sebagai pusat sentral pengendali kondisi tubuh manusia. Jika ada masalah di saraf, kalau kita ngomongin saraf ya, itu akan berdampak terhadap kondisi lainnya. Nah, ini turunannya.
Pokoknya kalau ada tanda bintang, analoginya adalah penyakit yang disebabkan penyakit lain. Pernah dengar istilah itu? Di semester 1 ya. Dejer dan asteris. Di penyakit yang disebabkan oleh kondisi lain atau penyakit lain. Sebab akibat. Jadi dalam semester ini kita akan dalam bab ini kita akan belajar terkait pertama yaitu peradangan, penyakit yang terkait dengan peradangan, inflammatory disease yang terkait dengan sistem saraf pusat yaitu berada di G00 hingga G09. Selanjutnya ini ada systemic atrophy primarily affecting central nervous system. Jadi sistem-sistem yang mempengaruhi sistem saraf pusat. Ini berada di G10, G14. Ada juga kode untuk yang ekstra piramidal dan gangguan pergerakan. Anda pernah lihat pasien yang tiba-tiba mengalami kekakuan gitu? Mungkin teman-teman akan mengasosiasikan dengan kondisi stroke gitu ya. Gejala stroke salah satunya orang tidak bisa bergerak, anggota gerak tubuhnya tiba-tiba mengalami paraplegia atau susah bergerak dan sebagainya. Nah, ini nanti bisa jadi bukan karena stroke, tapi karena sebab hal lain, misalkan sistem saraf. Misalkan sistem saraf yang diakibatkan karena neoplasm atau kanker di otak yang kemudian mempengaruhi gangguan pergerakan. Movement disorder ini berada di G20 hingga G26. Selanjutnya di blok G30 hingga G32 ini adalah penyakit yang tidak menular ya, degenerative disease, tapi yang hubungannya dengan sistem saraf. Degeneratif lainnya, penyakit degeneratif lainnya yang dihubungkan dengan sistem saraf. Contohnya penyakit yang tidak menular apa? Hipertensi menular enggak? Tidak. Diabetes mellitus menular enggak? Tidak. Ya, menular enggak? Kok ragu? Ya, secara ini dia tidak menular, walaupun ada penelitian dia mempengaruhi generasi lainnya jika ada keluarganya yang mengidap hipertensi ataupun ini berdasarkan riset ya. Dan DM bisa jadi keluarga lainnya dalam satu apa namanya ya, hubungan darah itu berpotensi ada kecenderungan gitu ya. Nah, itu kondisi-kondisi penyakit degeneratif. Terus di yang G35, oh ya, tapi maksudnya penyakit generatif lainnya yang ada hubungannya dengan sistem saraf gitu ya. Kekhususannya itu berada di G30 hingga G32. Nah, yang selanjutnya G35 hingga G37 ini adalah penyakit yang dihubungkan dengan otot. Terminologi khususnya yaitu demyelinating disease of the central nervous system. Ya. Terus yang lainnya G40 hingga G47 episodic and paroxysmal disorder. Nah, yang G50 hingga G59 ini ada kaitannya dengan nerve atau saraf atau akar saraf. Jadi nanti lebih spesifik pada saraf-saraf tertentu di seluruh tubuh bagian manusia yang mengalami disorder atau gangguan. Jadi nerve root and plexus disorder. Jadi semua kelompok klasifikasi penyakit yang terkait dalam hal ini masuk ke blok 50 hingga 59. Ada juga polineuropatis. Jadi dia banyak saraf ya, kumpulan saraf yang mengalami disorder juga terkait dengan sistem saraf tepi, peripheral nervous system. Kalau Pak Wagiran mungkin semoga ada materi-materi tentang terminologi dan patofisiologi ya. Di saya lebih fokus Salah, ke Pak. coding. Pak Abil, Pak. Oh, Pak Abil Pak ya. Abil. Ya. Baik, Pak Abil. Terus selanjutnya G70 hingga G73 ini adalah ada kaitannya dengan mioneural junction. Bentar, saya ada apa ini? Oke. G70 hingga G73. Ini ada hubungannya dengan otot juga.
junction, otot penghubung ya, kan otot muscle ya. Nah, ini cerebral palsy atau kelumpuhan ya, baik sebagian maupun seluruh. Ini kumpulan gejala yang sindrom. Tiba-tiba pasien tidak bisa bergerak sama sekali karena apa? Mungkin habis pasca. Kalau studi kasusnya, kalau external cause contohnya MMA. Siapa yang suka nonton mixed martial art atau tinju atau olahraga ekstrim lainnya yang dimana ada dua apa ya? Dua manusia saling beradu teknik untuk saling melumpuhkan yang kemudian berdampak terhadap kesehatannya, bahkan kemudian menimbulkan kecederaan yang kemudian yang area terkena adalah sistem saraf otaknya lalu berdampak lalu mengalami kelumpuhan. Nah, nanti dalam coding itu harus tahu histori dari si pasien ya dalam menentukan codingnya. Jadi G80 G83 ini apakah lebih karena penyakit tertentu atau karena penyebab lainnya. Contohnya ya paling sering sih kalau di IGD ini biasanya karena ini apa namanya? Cedera kepala berat. Ah, Nur Samsu pernah penempatan IGD nggak sebagai perawat? Pernah, Pak. Ya, biasanya kasus-kasusnya ekstrim ya. Kecelakaan lalu lintas yang kemudian terjadi benturan, kemudian berdampak terhadap kesehatan si pasien, terutama dihubungkan dengan sistem sarafnya. Nah, kalau yang G90, G99 itu untuk lain-lainnya. Other disorder of nervous system. Nah, yang pertama ini sebelum yang pertama saya ini ya. Kalau ini kompleks banget nih. Jadi ini adalah turunan-turunan ya, penyakit yang disebabkan oleh penyakit lain tadi. Asterisk kategori for this chapter provide as follows. As follows. Jadi untuk kategori asterisk ini disediakan beberapa kelompok ya. G01 asterisk ini berarti kaitannya dengan meningitis atau radang selaput otak yang bisa jadi disebabkan oleh bakteri yang diklasifikasikan di bab lain. Jadi kalau ngomongin ada klasifikasi bab lain, bacterial disease classified elsewhere, di tempat lain. Maksudnya di blok lain, berarti di A atau B. Nanti tambahannya, kalau dalam mengcoding radang otak yang kemudian mempengaruhi sistem saraf, atau disebut juga meningitis, yang disebabkan oleh bakteri, bakterinya ini kita cek di coding lain. Jadi nanti codingnya ada berapa? 3. Dua maaf, ada 2. Jadi coding yang bakteri sama coding yang G khusus sarafnya. Kita cek sampel 1. Nah, ya kan? Contoh, radang selaput otak meningitis in bacterial disease classified elsewhere. Artinya G01 ini adalah kondisi pasien radang otak, ya, pasien radang otak, asterisk artinya kondisi yang disebabkan oleh penyakit lain. Oleh apa? Tergantung. Contoh, kalau dia karena bakteri Salmonella infection. Jadi penyebabnya adalah bakteri Salmonella infection yang kemudian mempengaruhi selaput otak dari si pasien dengan codingnya G01 asterisk. Sedangkan coding penyebabnya adalah A02.2 plus. Mungkin saya langsung praktekkan. Jadi begini, jadi nanti codingnya ada 2 teman-teman. Coding yang pertama adalah ditulis pertama, wajib ya. Kalau nanti pas UAS. Jadi coding pertama adalah A02.2 plus. Nah, ini adalah Salmonella infection atau infeksi yang disebabkan oleh bakteri Salmonella, ya, yang kemudian berdampak terhadap meningitis atau radang selaput otak, yaitu codingnya adalah mana nih? Adalah G01 agar. Nah, ini adalah dua coding yang saling berhubungan. Silakan ditulis, bisa jadi ini keluar karena ini studi kasus banget.
Jadi ini adalah pasien dengan kondisi memiliki dua penyakit. Diagnosisnya nanti berarti meningitis. Ya, kalau ngomongin meningitis berarti selaput otak, radang selaput otak. Yang disebabkan karena apa? Hasil pemeriksaan labnya nanti patologi klinisnya dengan pemeriksaan germ atau kuman-kumannya ditemukan bakterial Salmonella. Salmonella Salmonella typhi misal. Ya. Jadi kan banyak salmonella kan nama-nama bakteri ya. Nah, lalu menghasilkan kondisi utamanya yaitu radang otak. Ya. Jadi ini kondisi penyebabnya Salmonella typhi berarti A02.2 atau A02.2 plus meningitisnya G01 asteris gitu konsepnya. Itu analogi dasarnya teman-teman harus kuat dalam hal ini. Bagaimana cara menentukan, bagaimana cara memahami konteks di rekam medis elektronik, kondisi temuan di rekam medis elektronik. Kalau Salmonella typhi, kira-kira teman-teman selain membaca dari riwayat diagnosis dokter, bisa ditemukan di mana nih? Hasil temuan adanya bakteri Salmonella typhi di rekam medis elektronik, teman-teman akan bacanya di mana? Menemukannya. Apakah akan di catatan dokter, catatan perawat, catatan petugas radiologi, atau pencatatan dari petugas lab? Reagen. Ya, lab ya, betul. Jadi nanti penunjang yang spesifik untuk memastikan pembuktian bahwasanya pasien dengan radang selaput otak ini atau G01 ini disebabkan karena dibuktikan dengan pemeriksaan lab misalkan. Kalau pemeriksaan lab berarti yang diambil bagian tubuh mana untuk diperiksa? Kalau untuk membuktikan bahwasanya ada bakteri Salmonella yang kemudian berdampak terhadap radang otak ini. Coba kalian tebak, kira-kira ngambil sampelnya apakah di darah? Apakah di bagian organ tertentu? Di mana kira-kira? Yang paling memungkinkan sih di darah dulu, ya kan? Pemeriksaan darah makanya menjadi pemeriksaan penunjang utama. Jadi teman-teman kalau membaca rekam medis itu, kalau buka bagian eh, pemeriksaan lab itu paling banyak biasanya. Karena itu sebagai salah satu tindakan penunjang untuk menegakkan atau memastikan dalam tata laksana pengobatannya itu didukung dengan tindakan penunjang lab untuk menguatkannya. Ya, itu contoh ya, satu ya. Jadi radang otak disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi contohnya. Salmonella banyak macamnya nanti dan lain-lain atau infeksi Salmonella. Pak, kalau ngecek langsung dari kodeannya bisa nggak? Bisa. Jadi kalau kita klik A02, nah di sini nanti akan berbagai Salmonella. Ya, ada Salmonella typhi, paratyphi, ini kan jenis-jenis bakterinya nanti. Ya. Nah, yang localized Salmonella infection jadi ditemukan di area tertentu. Kalau di radang otak berarti temukannya di mana? Selain di darah misal. Di cairan? Cairan apa? Pemeriksaan lab cairan apa? Kalau rumah sakitnya udah canggih, dilakukan biopsi atau pengambilan cairan dari otaknya yang diduga adanya eh, apa namanya mikroorganisme yang berdampak terhadap kondisi radang otaknya. Itu ya.
Oke, kita kembali ke depan. Ini satu contoh aja, yang lainnya banyak nih. Bisa disebabkan oleh antraks, berarti bakteri antrak, gonokokal, leptospirosis yang disebabkan oleh tikus, difterial, hewan pengarat lainnya, terus neurosifilis, raja singa, nanti ini sifilis juga ada, dan sebagainya. Atau demam fever, tifoid, eh, teman-teman ada yang pernah kena penyakit tipes enggak? Nanti itu juga bisa kena bakteri. Kalau demam tifus selalu berdampak terhadap sistem saraf, nah itu codingnya 2 tuh nanti. Itu. Ingat codingnya 2. Poinnya itu. Kalau yang lainnya tadi itu ada banyak, Pak. Coba tengok lagi bisa. Kalau di awal tadi ini untuk yang codingnya ada 2 nih banyak nih. Dari G01, 02, 05, 7, 13, 22. Kalau ini radang otak yang disebabkan oleh parasit. Kalau parasit contohnya apa? Siapa nih yang parasit nih? Parasitik berarti bersifat merugikan ya. Dia menumpang, nempel, melekat. Nah, kira-kira parasit yang ada di tubuh manusia contohnya apa? Apa? Kutu termasuk parasit enggak sih? Ada yang pernah lihat kutu manusia? Apalagi ya? Cacing, cacing. Nah, cacing. Siapa nih yang sudah makan siang tadi nggak? Pastikan cuci tangan ya. Karena hand hygiene. Hand hygiene itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Itu menjadi modality yang bagus untuk menjaga kesehatan. Nanti pasien yang diindikasi ternyata kondisinya tidak hygiene, ternyata ditemukan banyak parasit. Misalkan adanya cacing. Nah, cacing ini ternyata menyebar ke seluruh tubuh manusianya, si pasien atau si orang yang sakit tersebut. Kemudian berdampak terhadap kondisi radang otak, meningitis. Bisa ya, ada codingnya. Jadi pasien dengan masalah radang otak yang disebabkan oleh infeksi parasit. Nah, ini spesifik ya. Terus kalau ini encephalitis, jadi ini radang tulang ensefal ya dari tengkorak. Terus pada mielitisnya, pada bagian mielin yang ada di otak juga, encephalomielitis. Nah, ini masuknya G05 dan ada juga yang intrakranial, jadi dia di bagian dalam ada benjolan, granuloma ya, intrakranial. Di dalam otak itu ada nodul atau biasanya temuannya berdasarkan hasil MRI, radiologi atau CT scan lah. Kalau di tempat MRI tempat saya belum ada sih soalnya. Ada CT scan, misalkan di hasil CT scan menandakan ditemukan granuloma, adanya benjolan-benjolan tapi di dalam intrakranial ya. Nah, ini ada Parkinson juga dan banyak codingnya. Jadi ini adalah coding-coding yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi pastikan teman-teman dalam mengcoding jika ada dua kondisi penyakit yang saling berhubungan, yang ada sebab akibat, itu berarti codingnya pastikan ada dua, yaitu coding Dejer atau penyebabnya dan asteris. Dejer itu yang tanda plus, kalau yang asteris itu yang tanda bintang begini ya. Itu artinya dua kondisi yang saling berhubungan. Kemarin Pak Abil, penyakit apa aja yang sudah sempat patologinya yang sudah sempat disinggung? Contohnya kasus apa? Yang terkait dengan sistem saraf. Ada yang ingat penyakit apa? Penyakit apa yang sempat dikenalkan? Coba kita tentukan codingnya. Ada yang ingat nggak? Catatan kemarin dari dosen patologi sebelumnya, contohnya kasus apa? Selain meningitis, kalau meningitis tadi udah ya. Ini kalau yang G00, contohnya apa? Satu lagi, coba contoh. Kasus apa? Interaktif kita.
Kasus apa? Kalau saraf ini. Yang degeneratif boleh, bukan karena infeksi. Apa Sam? Su, gangguan sistem saraf yang kemudian menjadi temuan. Kasusnya apa? Pengalaman Nur Samsu sebagai perawat. Kasus apa yang ada hubungannya dengan sistem saraf? Kita coding langsung, live coding. Atau yang lain boleh. Apa Nur? Parkinson, Pak. Parkinson, Parkinson, Parkinson. Parkinson ini, nah, kalau kita nanti berbasis elektronik, sistem rekomendasi ya, terdekatnya mana nih? Nah, kalau kita ngomongin sistem saraf, kan kita udah di awal kita kenalkan kode G atau coding G ya. Nah, ini ada coding lain nih, Parkinson yang dihubungkan dengan kode F. Jadi demensia, orang-orang yang kondisinya pelupa ya. Tapi ada hubungannya dengan Parkinson, demensia in Parkinson. Nah, ini ada systematic neurophilis. Jadi ada hubungannya dengan infeksi sifilis, sifilis yang menyerang saraf otak. Nah, ini ada kode tambahnya A52.1 referensinya. Nah, kalau yang sebatas informasinya, ini penyebab luar ya, keracunan. Keracunan obat Parkinson. Orang yang lagi terapi Parkinson, pertanyaannya adalah Parkinson itu apa sih? Ada yang tahu nggak Parkinson? Parkinson itu apa sih? Siapa tokoh dunia yang tokoh olahraga dunia yang mengidap penyakit Parkinson? Ada yang tahu nggak? Muhammad Ali. Yes, Muhammad Ali adalah salah satu tokoh olahraga dunia yang mengidap penyakit ini. Gejalanya gimana Dimas? Pernah lihat referensinya? Dia seperti kejang-kejang gitu, Pak. Tremor, kejang. Ya, Tremor, Pak. ya tremor. Tremornya itu nggak lazim, intens. Betul. Terus pokoknya setelah Sakau, Pak. ya bukan sebab itu, tapi ternyata dia lebih ke sarafnya. Karena riwayatnya dia ternyata olahragawan yang ekstrim. Kalau Muhammad Ali kan petinju ya. Kalau Muhammad Ali petinju, artinya potensi penyebabnya karena apa? Penyebab luar. Kalau petinju biasanya yang dipukul area mana aja? Selain badan pasti sering kena kepala kan? Ya, Pak. Itu ada hubungannya dengan activity atau aktivitas si riwayat pasien tersebut. Mungkin kalau contoh lain ada temuan nanti di lapangan nih, kalian sebagai coder baca riwayat rekam medis elektroniknya. Oh, ini pasiennya ternyata pernah mengalami benturan kepala karena tidak menggunakan helm atau intinya dia pernah kecelakaan lah. Ya, mengalami benturan lalu suatu waktu datang ke IGD dalam kondisi akut dengan gejala mirip seperti orang sako, walaupun ternyata dia setelah diidentifikasi observasi bukan karena obat, tapi karena ada riwayat lama benturan kepala yang kemudian muncul simptom dan gejala yang tremor dan ini ya, ini gejalanya nih. Penyakit Parkinson adalah penyakit sistem saraf yang mengganggu kemampuan tubuh dalam mengontrol gerakan dan keseimbangan. Nah, setelah kan kalau kita berobat, pasien berobat pasti kan ditanya riwayatnya kan? Ya, nah, hasilnya ternyata mengarah ke Parkinson misalkan. Nah, di rekam medis itu teman-teman sebagai coder tentunya sudah jelas nih codingnya. Kalau sudah dokter sudah menegakkan mengarah Parkinson secara klinis. Nah, tapi kalau referensi ini contohnya penyakit Parkinson merupakan salah satu penyakit yang menyerang fungsi otak. Kondisi ini kebanyakan diderita oleh orang usia 50 tahun ke atas. Tidak menutup kemungkinan terjadi lebih muda. Ya, karena faktornya banyak. Sistem saraf pusat itu memang sangat vital. Makanya kalau saraf orang yang cedera kepala berat, cedera kepala ringan, cedera kepala sedang itu
pintu masuknya lewat mana? Triase IGD ya, Nur Samsu. IGD ini kalau orang-orang kecelakaan seru. Biasanya kepalanya Triase, Pak. gimana? Masuk ke triase ya, Pak. Ya, triase nanti klasifikasinya. Karena nanti kan dia skala prioritas harus dapat penanganan segera. Oke, kembali ke coding. Jadi Parkinson sendiri secara coding dia berada di G20. Terima kasih referensi dari Nur Samsu, ada salah satunya penyakit yang terkait dengan sistem saraf yaitu Parkinson disease. Sedangkan klasifikasi di dalamnya ini ada beberapa ya yang termasuk di dalam G20 yaitu hemiparkinsonism yang pertama, yang kedua paralysis agitans. Ini klasifikasi dari coding G20 ya. G20 ini codingnya mentok di G20, tidak ada G20 titik berapa. Kan oke, ini Parkinson yang tidak spesifik ya, NOS, not other specified. Idiopatik ini belum diketahui sebabnya biasanya. Primary berarti yang utama. Jadi semua klasifikasi ini jika ada, nanti misalkan Parkinson idiopatik. Nah, berarti sama G20. Tuh. Atau tiba-tiba dokter, bukan tiba-tiba. Kalian menemukan di catatan rekam medis elektronik ditemukan diagnosis hemiparkinsonism. Ya, berarti sama G20. Tuh ya. Oke, itu Parkinson. Muhammad Ali. Itu salah satu. Jadi kalian kalau ingat Muhammad Ali, petinju dunia ya. Itu nah ini akhir hayatnya kalau udah meninggal kan ya. Ya. Ini kisah hidup petinju dunia yang mengalami penyakit kena Parkinson, gangguan sarafnya. Ya, dari riwayat karena beliau bukan pelaku apa sih? Olahragawan. Nah, olahragawan ekstrim. Oke, kita kembali ke coding untuk ke lainnya ini banyak banget kalau untuk sistem saraf, tapi kita pilih eh, yang bisa kita pilih yang paling umum terjadi atau mungkin kita mau lihat real time di lapangan seperti apa. Baik, saya coba akan tunjukkan. Nah, ini saya akhir bulan kebetulan ngelola tentang surveillance penyakit-penyakit yang ada di rekam medis elektronik sudah berbasis coding. Ayo, siapa yang mau penelitian? Siapa yang mau penelitian di RSUD Melawi berbasis coding eh, yang berasal dari rekam medis elektronik. Ini semuanya sudah terklasifikasi teman-teman. Ya, saya pakai apa namanya pembesar. Kok jadi lupa saya. Mirror, bukan mirror. Bentar dulu. Ini kelihatan nggak teman-teman? Ini adalah yang sebelah kiri adalah rawat jalan, yang sebelah kanan adalah rawat inap. Semuanya sudah diagnosisnya sudah otomatis yang sudah tercoding nih. Ya, kita lihat yang hubungannya dengan sistem saraf. Nah, ini real time, nggak ada nama pasiennya jadi aman. Saya sebatas mencontohkan bukti konkret penggunaan coding dalam rekam medis elektronik yang sudah jalan di tempat saya bekerja. Tuh ya. Yang mulai dari kode A sampai seterusnya. Karena kita lagi ngomongin kode G, Pak, coba sepil kasus-kasus kode G ada enggak? Nah, kemarin itu banyak yang PKL cari kode G itu biasanya agak tricky, agak susah. Tapi tetap ada sih. Nah, ini dia. G00 kelihatan enggak sih? Kelihatan enggak teman-teman? Ini ada usianya ya. Tapi nggak ada nama pasiennya jadi aman. Ini dirawat jalan, kalau yang dirawat inap kode G. Nah, ini sudah berbasis rekam medis elektronik semuanya. Jadi misalkan mau ngambil penelitian nih, jadi nanti
Misalkan penelitiannya terkait dengan coding dengan judul eh, efektivitas penerapan coding ICD-10 berbasis rekam medis elektronik di bangsal atau di poli aja. Di poli penyakit dalam. Nah, bisa diambil dari data ini, data yang sudah ada ini. Nah, ini sekaligus bisa untuk bahan studi pendahuluan. Jadi di sini ada angka-angka usianya. Rata-rata yang mengalami gangguan kode G ini usianya di atas berapa nih? Ada nggak yang anak kecil? Jarang ya. Ini kan usianya ada 0 sampai 7 hari berarti dari lahir ya. Jarang yang dari lahir. Terus eh, saya pakai kaca pembesar ya. Magnifier. Saya pakai pembesar. Ini real time ya. Jadi teman-teman bisa melihat kasus-kasus yang terkait dengan nervous system atau sistem saraf. Nah, ini coding-coding yang sudah tegak. Yang pertama apa ini teman-teman? Dirawat jalan nih. Radang otak lainnya. Other meningitis bakterial. Other bacterial meningitis. Sorry, saya asam lambungnya tinggi. G00.8. Nah, ini ada satu pasien masuk rentang 20 hingga 44 tahun. Nah, ini berarti sudah tegak ya. Diagnosisnya sudah tegak, codingnya sudah tegak. Terus yang contoh lainnya apa? Nah, ini Parkinson. Jadi tempat kami pun sudah ada pasien dengan masalah G20. Pak, itu ada epilepsi ya, Pak? Betul. Epilepsi ini usianya 1 hingga 4 tahun ada dua, 5 sampai 9 tahun ada 2 orang, 10 sampai 14 ini ada 1 orang, dan seterusnya ya. Epilepsi G40. Ini adalah contoh-contoh konkret coding terkait dengan sistem saraf yang ada di rawat jalan. Kita lihat yang rawat inap. Saya cekukan ya, sorry. Saya minum dulu. Oke, lanjut, sorry. Nah, ini yang rawat inap, yang sebelah kanan. Kita sepil sedikit. Coding rawat inap yang terkait dengan sistem saraf atau kode G. Lagi-lagi kita menemukan studi kasus contoh real yaitu bakterial meningitis atau radang saraf pusat yang disebabkan oleh bakteri ya. Nah, ini G00. Terus yang lain migrain. Adakah yang pernah mengalami? Migrain ini masuk G43.9. Ada yang pernah mengalami migrain? Sakit kepala. Ya, Pernah, ada hubungannya dengan Iya pernah, Pak. sakit kepala. Tapi sakit kepala yang bagaimana? sakit kepala setengah ya Pak, sebelahnya aja. Ya, salah satu karakteristiknya adalah sakit kepala yang intens atau terus-menerus, tapi lokasinya parsial di area kepala tertentu dari si pasien. Saya kenapa jadi cekukan nggak henti-henti ya? Kalau cekukan itu kalau mau gede Kurang ya. minum air putih, Pak. Iya, sorry ya. Sangat ya disgusting, mengganggu nih. Emang masih panas-panasnya Pak cuaca di Kalimantan. Betul, panas banget lagi saya di sini. Gimana? Di Sintang gimana? Panas nggak?
Lumayan, Wih, Pak. panas banget, Pak. 36 derajat, CS, Pak. Pak. Iya, belakangan suhunya ekstrim ya. Semoga kita sehat sehat selalu lah ya. Amin. Oke, kita tadi kita lihat ke klasifikasi lagi. Nah, ini itu tadi eh, sepil contoh ya. Ada yang mau penelitian ini enggak? Kode G-nya banyak nggak tadi tempat kami? Jadi coding dikaitkan dengan rekam medis elektronik itu bisa diteliti nih. Mulai sampelnya sudah ada, materinya tinggal dikaitkan dengan materi mata kuliah saya. Gitu. Jadi nanti contoh lagi nih, satu judul boleh dicatat. Analisis karakteristik kasus sistem saraf dalam pengkodingan berbasis elektronik, rekam medis elektronik di RSUD A, di RSUD Melawi. Udah jadi penelitian. Kalau ngomongin karakteristik berarti nanti memilah. Nah, tadi kan ada berapa kelompok blok di awal? Di awal ini nanti teman-teman bisa mengklasifikasikan nih hasil temuan di lapangan. Ternyata mayoritas terkait di blok meningitis misal tadi ya, sistem saraf, radang saraf pusat di G20 hingga di G00 hingga G09 misal begitu. Jadi nanti penelitiannya dalam bentuk temuan data-data gitu. Nah, masalahnya kira-kira selama ini dalam menggunakan rekam medis elektronik ada kendala enggak? Gitu. Kendala dalam hal apa? Misalkan sebagai petugas coder dalam menghimpun informasi riwayat di rekam medis elektronik itu susah enggak? Karena di masa transisi, apalagi petugas-petugas sekarang kan dulu mata kuliahnya kebanyakan rekam medis berbasis kertas atau manual. Nah, itu bisa jadi gap atau temuan untuk bisa diteliti. Kira-kira berdasarkan kondisi peralihan dari manual ke elektronik dalam penegakan coding sistem saraf ini ada kendala enggak? Itu pertanyaan penelitiannya. Nah, setelah ada kendala, karakteristiknya apa aja? Oh, dalam karakteristiknya ini ternyata relate dengan mata kuliahnya Pak Noto, yaitu masuk dalam bab 6 terkait dengan sistem saraf saraf ya, penyakit-penyakit yang terkait dengan sistem saraf. Ini ada beberapa blok. Gitu. Boleh tuh diteliti. Ada yang tertarik enggak nih? Oke, yang tadi G00 kita lanjut ke G selanjutnya. Di akhir sesi nanti kita coba praktekkan ya. Kalian coba kerjakan, lalu satu orang satu coding atau yang serupa dengan itu soalnya. Nanti kalian foto, kirim ke saya. Jadi pastikan menyimak. Nah, ini selanjutnya G01 ini masih yang tadi. Terus yang selanjutnya G02 ini adalah saraf radang saraf selaput otak, maaf, yang disebabkan oleh parasit. Parasit ini bisa karena virus, adenoviral, ada enteroviral. Entero ini berarti di usus. Kalau aden ini berarti di kelenjar. Terus ini ada virus herpes. Terus di sini ada juga measles atau campak ya. Ada juga cacar. Jadi pasien dengan masalah infeksi cacar yang kemudian berdampak terhadap radang otak. Nah, ini berarti dua kondisi lagi nih. Jadi pasien dengan diagnosis varicella dan radang otak meningitis. Berarti B01.0 plus G02.0. Sekali lagi saya mohon maaf, saya kondisinya ini cekukan kok nggak henti-henti ya. Minum, Pak. Udah minum loh padahal.
Ada Eh, rindu biasanya Pak. iya, izin. Nah, yang selanjutnya G02.1 ini adalah eh, radang otak, tapi disebabkan oleh mikosis. Ada yang tahu apa itu mikosis? Jamur, ya, jamur. Yang kemudian, kok jamur bisa masuk ke otaknya? Pernah dengar nggak sih kasus-kasus tertentu orang yang kondisinya eh, kalau kalian pernah baca di artikel atau di berita-berita di luar itu ada pasien yang mengalami koma yang kemudian diindikasikan karena radang otak yang disebabkan oleh jamur. Dalam klasifikasinya di ICD-10 ini ada tiga setidaknya. Yang pertama adalah kandidal, berarti ini nama jamurnya ya. Terus yang kedua Coccidioidomycosis. Nanti kita lihat ini bentuk jamurnya seperti apa. Yang ketiga Cryptococcal. Nah, ini nama-nama jamur ya. Kita boleh coba cari referensi yang untuk visualisasi kandidal ini tapi dikaitkan dengan radang otak. Kita lihat, kita coba cari. Nah, hasil pemeriksaan dari CT scan ya, cryptococcal meningitis. Jadi menunjukkan ada kondisi temuan di otak, inflamasi atau peradangan yang setelah diteliti lebih lanjut ternyata dia karena adanya mikosis. Ini kita langsung lihat dari jurnal saja biar lebih ini jurnalnya. Oh, pantas. Dia studi kasusnya adalah pasien-pasien pada kasus acute immunodeficiency syndrome atau AIDS ya. Pasien-pasien yang dengan kasus AIDS ini membuka kemungkinan untuk mengalami berbagai kondisi penyakit lainnya, termasuk radang otak. Jadi infeksinya kemudian berdampak terhadap kekebalan tubuh yang menurun ya, atau HIV. HIV singkatan dari apa sih? Human Immunovirus ya, virus yang menyerang kekebalan tubuh. Nah, kekebalan tubuh yang menurun, kemudian salah satunya yang diserang adalah CNS atau Central Nervous System. Nah, di coding ini tadi kita menemukan klasifikasi G02.1 asterisk atau kondisi yang disebabkan oleh penyakit lain, yaitu salah satunya karena kriptokokal, contohnya begitu. Jadi nanti codingnya adalah 2, sekali lagi 2, yaitu B45 plus 1 ditambah coding manifestasinya atau turunannya yaitu radang otaknya G02 poin atau titik 1 terus bintang. Ini cukup dengan begini, ini adalah keilmuan kalian. B45.1 plus G02.1 asterisk. Ini adalah kondisi pasien dengan radang otak yang disebabkan oleh kriptokokal atau mikosis. Kan ya, kalian akan banyak bermain kode. Nah, klasifikasi kode lainnya di sini ada banyak. Selanjutnya ini ada yang merujuk pada area-area atau spesifik daerah tertentu. Kalau di sini disebutkan African, berarti kira-kira terjadinya di mana? Pertama kali Iya, ditemukan. Betul, Dimas. Jadi ini biasanya nih sejarah dari penyakit radang otak African trypanosomiasis. Ini parasit ya? Iya, parasit ini.
Panosomiasis ini cacing yang ada di Afrika. Kita lihat bentuknya disebabkan oleh lalat, setse namanya. Kita lihat visualisasinya. Nah, ternyata di cacing ini namanya African trypanosomiasis yang kemudian berdampak terhadap radang selaput otak ini ditemukan di Afrika. Ini dia visualisasi cacingnya. Dia masuk ke aliran darah ya, ke bloodstream. Kok kayak makanan apa ini? Oh, Kayak makanan sih. kornet Pak. Kornet. Ya, setelah diperbesar ternyata parasitnya ini berupa cacing, teman-teman. Nah, ini siklus hidupnya African trypanosomiasis tadi ya. Salah satunya disebarkan oleh yang disebut lalat tsetse ya. Tsetse. African sleeping sickness. Jadi ditandain dengan pasien yang ngantukan terus. Siapa nih yang ngantukan? Ada nggak yang ngantukan mata kuliah saya? Dimas nggak ya? Udah ngopi, Dimas? Saya ngantuk Pak. Ya ngantuk tapi bukan karena cacingan kan? Nah, kita ngomongin cacing tapi yang berdampak terhadap radang otak. Ngeri ya penyakitnya ya. Disebabkan oleh lalat apa tadi namanya? Vektornya, penyebarnya? Ini dia. Kalian boleh saling searching nanti. Gini. Kalian dengan membiasakan membaca referensi, ngecek referensi langsung kayak gini ke jurnal itu akan menambah wawasan. Jadi pastikan teman-teman nanti kalau menggarap soal saya, silakan gunakan berbagai referensi. Coding tepat itu didukung dengan kemampuan kalian membiasakan membaca referensi. Ya. Ini spill saya. Kakak kelas kalian sebelumnya ini kalau ujian dari soal saya padahal udah open book, tapi kenapa banyak gagal? Kira-kira kenapa? Sudah open book, tapi nggak memanfaatkan analisis. Ya, jadi nanti teman-teman itu asal nembak aja dalam menentukan coding, padahal perlu ketelitian dalam membaca referensi, termasuk menyimak perkuliahan saya nih, ya kan? Minimal Pak Noto hari ini, oh ada ya Pak lalat setse yang menjadi penyebab radang otak, yang menjadi penyebab penyebaran yang namanya cacing African trypanosomas tadi ya. Apa namanya? Saya lupa tadi. Nah ini, trypanosomiasis. Jadi nanti codingnya ada dua nggak? Ya Pak? Iya, betul. Sambil ditulis boleh, siapa tahu ini soal-soal yang menarik di kemudian hari. B56 kenapa itu strip Pak? Nah ini menarik ini. Kenapa tiba-tiba strip? Terus radang otaknya adalah G02.8 asterisk. Nah kita cek kalau kita yang pakai manual cek manual, kalau elektronik kita klik aja di sini. Rupanya di sana nanti ada subnya teman-teman. Buset, banyak ya Pak? Iya. Jadi nanti B56-nya ini kategorinya yang mana? Ya. Jadi ini saya kasih tanda tanya. Misalkan Afrika kan benua ya. Terus ternyata klasifikasinya ada yang dari Gambia. Gambia ini salah satu negara di Afrika ya. Jadi cacingnya adalah namanya Gambiense trypanosomiasis yang kemudian menyebabkan radang otak G02.8 asterisk. Nah, dua kode ya. Jadi teman-teman harus teliti dalam menentukan kodenya. Selalu cek, cross check, baca konteksnya apa, pertanyaannya bagaimana, temuan di rekam medis elektroniknya gimana. Kalau umum sih ya gampang ya kan. Kalau titik 9 Pak, itu sih cara cepat. Tapi kan kalian sebagai coder itu nanti
membaca informasi itu harus teliti. Nah, oh ternyata ini B56.0. Nah, titik nol. Oke. Oh enggak, hasil temuannya adalah di Afrika Timur, East African Sleeping Sickness. Jadi pasien dengan gejala itu sakitnya itu salah satunya itu tidur terus. Pasiennya itu apa ya? Bawahnya tidur terus gitu. Sleeping sickness, gangguan tidur atau penyakit tidur yang dari wilayah Afrika Timur. Ini biasanya disebabkan oleh Rhodesiense, nama itu cacingnya Rhodesiense trypanosemiasis. Nah, nanti kodenya adalah B56.1. Itu ya teman-teman. Informasinya harus dikumpulkan dalam menegakkan coding. Jangan asal ngoding. Informasinya harus dikumpulkan. Digali dari mana ya? Dari rekam medis elektronik. Gitu. Pak, kok untuk bab kali ini kombinasi-kombinasi? Ya, makanya saya kenalkan yang kombinasi ini. Codingnya beririsan dengan bab lain. Bab infeksi contohnya. Nanti dengan ini masih infeksi ya. Selanjutnya nih, yang B, yang kita kembali ke awal dulu deh. Soalnya yang ini kan coding-coding tambahan. Nah, kembali ke awal. Tadi G2 udah banyak banget ya. Nah, ini jamur. Terus radang otak lainnya. Kita cari lagi yang... Nah, Pak, pasien datang ke IGD atau ke poli dalam kondisi secara klinis dia uh, apa namanya punya riwayat, bahkan ada surat rujukan. Terus ternyata rujukannya itu menyebutkan dia adalah radang otak kronis. Nah, ini temuannya. Chronic meningitis. Biasanya sudah menaun atau udah lama. Ya. Jadi pasiennya ini mengalami radang otak dengan kondisi kronis. Nah, ini G03.1. Ada juga recurrent kambuhan. Nah, ini penekanannya di sini. Ya, ini radang otak. Ya, meningitis. Terus tapi kembali kambuh. Nah, recurrent. Nah, ini G03.2. Ya. Atau istilah medis lainnya dalam ICD disebut Mollaret. Oke. Terus di sini ada radang tempurung otak, tempurung tengkorak, maksudnya encephalitis sama mielitis. Kalau mielitis ini persisnya di area mana? Kita lihat. Kalau di sistem saraf itu ada namanya mielin. Mielin itu apa sih? Mielin shuttle. Saya mau visualisasi. Nah ini semoga open new tab aja. Nah, otot ya. Serabut saraf lebih tepatnya sih. Mielin shed. Serabut saraf. Nah, ini mengalami peradangan. Nah, ini di G04. Teman-teman sambil dicek juga, nanti referensinya bisa dari berbagai sumber. Yang penting teman-teman membiasakan mengakses. Kalau kaitannya dengan radang serabut saraf yang ada di kepala, encephalitis, encephalomielitis, di kombinasi keduanya, ini masih satu blok yaitu di 04, di G04. Subnya sendiri ada yang sifatnya dia mendadak, akut, atau tidak ada riwayat, tiba-tiba mengalami encephalitis. Yang menarik nih, silakan ditulis, yaitu namanya use additional. Nah, ini yang saya sampaikan di awal tadi, external cause code. Ya. Jadi ini adalah encephalitis, kita cari referensinya dulu. Encephalitis ini kan penyakit yang disebabkan karena adanya peradangan ya, atau luka pada otak.
ini ternyata perlu dicek ada nggak penyebab luarnya. Dalam klasifikasi di sini ada keterangan kalau kita baca, kalau teman-teman baca di bawah ini ada namanya use additional atau penggunaan tambahan kode penyebab luar yang berada di bab 20. Kapan digunakan kode tambahannya ini? Yaitu jika diperlukan, if desired. Nah, untuk apa? Untuk mengidentifikasi vaksin. Nah, artinya gini, radang otaknya ini bisa jadi karena ada sebab pengaruh obat atau vaksin yang kemudian malah berdampak terhadap radang otaknya. Kita bisa lihat nanti di bab 20 ya. Kita langsung saja loncat ke sana. Ya, ini makanya ada keterangan use additional external code. Nah, karena teman-teman menggunakan kurikulum baru, dia memang agak ekstrim seperti saya awal bilang di grup, bahkan harus ngecek kode di bab 20. Pelan-pelan saja kalau memang ini lumayan tricky dalam memahaminya. Ah, ini external cause of morbidity and mortality atau penyebab luar yang mempengaruhi kondisi sakit atau kematiannya yang dikaitkan dengan kondisi di bab lain, yaitu contoh kasusnya adalah akut disseminate encephalitis atau radang otak yang ada hubungannya karena vaksin. Vaksin apa? Kita coba lihat. Di sini nih external cause-nya ini vaksinnya ada di blok. Saya turunkan dulu. Vaksinnya ini legal intervention. Nah ini complication of, jadi setiap obat yang kita pakai atau pasien konsumsi itu akan ada efek sampingnya termasuk vaksin. Kalian pernah divaksin? Contohnya pas COVID, ada nggak yang demam setelah divaksin? Ada Demam. Pak, tangan Nah, lemas semua Pak, badan Pak. Tidak ada ya, demam, Pak. itu contoh konkret dari efek suatu terapi vaksin ya. Nah, dalam kasus yang coding ini, jadi pasiennya divaksin tertentu lalu berdampak terhadap radang otak, gitu ya. Loh, tapi pasien yang lain aman-aman aja, karena beda-beda kan keluhannya. Ada pasien yang divaksin biasa aja, ada nggak yang biasa aja kalian? Waktu vaksin yang keberapa? 1, 2, 3? Yang COVID? Ada yang demam, ada yang enggak, ya kan? Beda-beda kan? Apa? Demam ya? Ya, Pak. Ya. Nah, dalam kasus coding ini ternyata ada hubungannya dengan radang otak yang, ntar, saya belum menemukan vaksinnya. Pakai kata kunci aja boleh, vaksin. Biar cepat. Nah, ketemu kan? Nih. Jadi nanti kasusnya misalkan ada seorang pasien diberi vaksin bakterial BCG misalkan. BCG ini untuk, saya lupa, untuk TBC bukannya? Bukan. Bentar, saya cari BCG ini adalah, oh iya benar, untuk TBC. Jadi ini adalah Bacillus calmette-guerin BCG ini. Pasien pengidap TBC, lalu dikasih vaksin BCG. Orang lain normal-normal aja. Jadi, tapi dalam hal ini ternyata dia berdampak terhadap radang otak dalam kasus tertentu.
Jadi nanti kode tambahannya adalah Y58.0 jika pasien tersebut memiliki riwayat adanya pemberian vaksin BCG. Gitu ya contoh kasusnya ya. Tapi itu sifatnya adalah tadi apa? Use additional code. Kalian nulis enggak tadi? Nulis enggak? Use additional code atau penggunaan kode tambahan jika diperlukan untuk mengidentifikasi jenis vaksinnya. Gitu. Mana tadi? Yang di atas. Ini sistem saraf ya yang nah ini dia tadi belum bergerak ya. Jadi selalu beririsan informasi. Nah ini tadi use additional code external code yang ada di bab 20. Bacanya di mana? Kalau vaksin kayak gini bacanya di mana? Kalau rekam medis elektronik. Kalian kan punya aplikasi Satu Sehat kan? Nah, Ya. Iya, Pak. ya, nanti itu Ada, Pak. dalam pemberian vaksin itu ada riwayat. Oh, si Dea pernah dibelikan vaksin COVID yang keempat atau kelima. Banyak banget. Iya, Pak, ada pemberitahuannya. Ya, itu terhubung dengan rekam medis elektronik. Sekarang saling terhubung. Saya bisa lihat historinya. Gitu. Jadi nanti ada kasus, tapi jangan sampai ya. Ini kasus langka sebenarnya sih. Tapi secara coding saya mau menyampaikan ada coding unik yang hubungannya dengan sistem saraf pusat yang disebabkan karena faktor luar atau external cause. Boleh nggak disebut malpraktek ini? Bisa nggak? Jangan buru-buru Bisa, ya. Pak. Bisa, tapi jangan buru-buru. Karena kan kamu Pangestu kamu dulu waktu dikasih vaksin setuju enggak? Atau dipaksa? Setuju sih, Pak. Karena kan peraturan dari kesehatan. Nah, akhirnya kan sudah menjadi ketentuan kewajiban sebagai warga negara di masa pandemi masa itu gitu kan. Atau Ya, malah Pak. pasiennya datang sendiri minta, udahlah saya dikasih vaksin aja biar saya bisa kekebalan tubuhnya meningkat sehingga nanti kalau terpapar penyakit yang menular saya bisa lebih bertahan gitu kan dalam kasusnya. Lalulah malah berdampak terhadap efek samping. Ini sebetulnya efek samping bahasa gampangnya. Ya, kalau pemberiannya sudah benar, tata laksananya sudah benar, makanya dalam rekam medis elektronik, dalam rekam medis kan ada namanya konsep persetujuan ya atau informed consent. Pernah dengar informed consent? Informed, Nah, Pak. ya persetujuan. Formulir informed consent atau persetujuan, bersepakat. Eka kalau berobat biasa tanda tangan enggak Eka? Di misalkan berobat ke rumah sakit, ke puskesmas tanda tangan, kita tanda tangan kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, itu artinya kita sama-sama paham bahwasanya pemberian terapi itu adalah kita untuk mencari kesembuhan atau berusaha menyembuhkan, tapi tentunya yang namanya terapi itu selalu tidak menutup kemungkinan ada resiko. Makanya resiko itu harus disepakatin bersama. Enggak diobatin juga beresiko, diobatin juga ada resiko. Makanya nanti ada keilmuan, misalkan dalam pemberian obat itu harus ada dosisnya, minumnya harus diatur, takarannya harus disesuaikan, pemberian obatnya harus disesuaikan dengan kondisi penyakitnya dan sebagainya. Ya, dalam kasus yang gangguan radang otak ini ternyata ada yang coding mengkhususkan jika ada hubungannya dengan vaksin. Makanya kalau teman-teman nanti menemukan use additional external cause code ini, berarti kalian cek penyebab vaksinnya ke apa. Untuk mendapatkan informasi vaksin berarti baca di riwayat dari rekam medis si pasien, rekam medis elektronik si pasien.
Oke, yang lainnya kalau ngomongin kode G ini banyak banget. Jadi saya pilihkan yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng kodenya ini, yang biasanya potensi menimbulkan kebingungan dalam memahaminya. Yang penting teman-teman sering membaca referensi, nanti akan terbuka pemahamannya. Contoh nih radang otak tapi dihubungkan dengan TBC, tuberkulosis. Ya. Berarti ini radang otaknya disebabkan karena TBC, Pak. Iya. Kalau TBC itu umumnya di mana terjadinya? Di organ apa? Yang sering teman-teman dengar. TBC, tahu kan TBC? Singkatan dari apa sih? TBC itu apa sih? Tuberkulosis, Mas. Ya, oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyebabnya kan bakteri kan. Itu eh ternyata bisa terjadi di mana saja dari tubuh atau organ manusia. Salah satunya di encephalitis atau otak. Ya, gitu. Jadi ini TBC tapi terjadi di otak. Ngeri ya? Ngeri. Jadi nanti codingnya ada dua ya Pak. Betul. Berarti codingnya berapa nih? Pasien dengan diagnosis TBC otak eh, disertai kondisi encephalitis. Berarti codingnya gimana cara nulisnya? Ada yang bisa bantu saya? TBC disertai dengan radang otak. Codingnya berapa berarti? 2 dong, Pak. Iya, dua. Apa aja dia? Ayo bantu saya. Saya ketikkan. Salah nggak apa-apa dia. Sambil dilihat tuh. Berarti yang ditulis dulu yang A-nya atau yang G-nya? Yang A, Pak. A berapa? A17.8. Bentar, saya pelan-pelan biar teman-teman yang lain paham. Berarti ini TBC-nya, terus Ya. radang otaknya, pasangannya, Mana tadi ya? itu di layar saya. Oh iya. Bentar, Pak. Mm-mm. Tambahannya katanya apa? Setelah A baru G. 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 Ya. G berapa? G berapa ya? Itu di layar saya, lihat dibaca. G05.0. G05.0 saja kah? Titik 0 asteris. Asteris. Bintang gitu. Ini adalah coding pasien TBC, ya kan, disertai dengan radang otak atau encephalitis. Gitu ya. Hmm. Kompleks. Coding aja punya pasangan ya, dua nih. A17 pasangannya G05. Oke, lanjut. Yang lain. Ini menarik lagi nih. Nah, ini dikaitkan dengan infeksi. Tapi di dalam otak intrakranial. G06. Kondisi abses. Abses berarti biasanya adanya temuan adanya nanah ya. Nah, ini intrakranial and intraspinal. Spinal berarti kan tulang sumsum ya. Sumsum tulang belakang maksudnya. Yang mengalami abses dan granuloma. Nah, di sini ada keterangan menarik nih teman-teman. Yang disebut use additional code. Jadi penggunaan kode kayaknya saya mah ya. Dari tadi saya kurang fit nih. Mungkin bentar lagi jam 2 saya selesai ya. Ya, Pak. Satu pembahasan dulu nih. Ini penting soalnya. Use additional code B95 hingga B98. Jadi nanti kita cek nih berada di bab 2 nih.
B95, B98 ini adalah infeksi. Jadi adanya abses pada rongga otak atau intrakranial, juga intraspinal atau sumsum tulang belakang, ya. Ini dikaitkan dengan kondisi infeksi yang ada di bab lain. Use additional code-nya adalah B95 hingga B98. Tapi di sini ditekankan gini teman-teman. If desire. If desire ini maknanya adalah jika diperlukan. Untuk apa? To identify infectious agent. Jadi ini abses intrakranialnya karena infeksi apa sih gitu. Oh, bakteri, oh virus, oh parasit, oh jamur dan sebagainya. Kita ceknya di sana. Di B95 hingga B98. Contoh, kita akan lakukan studi kasus pasien dengan diagnosis intrakranial abscess, ya. Lebih tepatnya terjadi pada otak besar atau cerebral. Di anatomi kalian sudah dipelajarin ya. Di otak besarnya itu mengalami abses intrakranial pada area cerebral. Tapi ternyata ada informasi tambahan di pemeriksaan labnya itu ternyata karena ada infeksi. Nah, untuk menguatkannya, kalian sebagai coder itu lihat dulu, yuk kita ke blok B95 hingga B98. Infeksinya karena apa sih? Di sana itu ada coding tambahannya. Gitu ya, Pak? Iya. Jadi di bab 2, bab 1, maaf, di rentang B berapa nih teman-teman? B berapa? B95 hingga B98. B95 hingga B98 isinya apa aja sih? Oh, banyak rupanya. Ada bakteri, ada virus, dan infectious agent lainnya atau penyebab infeksi lainnya. Kita lihat dalemannya. Buset, banyak banget, Pak. Iya. Mulai dari yang pertama, ada bakteri dengan klasifikasi Streptococcus yang kelompok A, yang kelompok B, kelompok D, codingnya beda-beda lagi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita di Rekamedis bisa mendapatkan informasi jenis bakterinya? Kira-kira bisa enggak? Wajib bisa menemukannya. Informasinya didapat dari mana? Kalau kalau di Rekamedis elektronik kira-kira. Oh, pasien ini karena infeksi Streptococcus grup A. Bacanya di mana nih? Di bagian Rekamedis apa? Hasil pemeriksaan patologi klinis labnya, Pak. Ya, lab. Lagi-lagi kebanyakan lab memang. Ya, untuk memastikan jenis bakterinya apa. Karena nanti codingnya jadi, kalian nggak boleh asal nembak ya. Kalau tidak disebutkan jenis bakterinya, kayaknya sih saya mau coding B95.0 aja lah. Itu ngarang namanya. Ya, kalau ngoding itu nggak boleh ngarang. Harus ada base evidence. Saya tulis. Jadi dalam coding klinis itu ada istilah base evidence. Nah, ini bukti ya. Bukti yang ada di RM. Kalau sekarang ya zaman elektronik ya. Bukti, ada catatan, ada informasi teman-teman. Jangan pernah kalian mengcoding asal-asalan. Kayaknya sih G04 terus tambahannya B95.0 nggak boleh. Kecuali teman-teman mengeceknya dulu. Berarti nanti kalau Pak Noto bikin soal kayak gitu, iya. Jadi nanti pastikan teman-teman membaca secara menyeluruh informasi rekamedis. Berarti klasifikasi bakteri apakah kita harus hafal semua? Enggak. Sekali lagi
ada ribuan nama bakteri, tapi minimal teman-teman pernah dengar, kalaupun ngecek cari referensinya cepet. Oh, Streptococcus itu bentuknya kayak mana? Ada yang tahu nggak Streptococcus itu bentuknya kayak mana? Kita lihat. Streptococcus itu seperti apa sih? Ah, siapa yang habis jajan tadi pagi? Kayak jajanan nggak sih? Ini sih karena ada pewarnaan. Kayak Yupi, Pak. Kayak permen ya? Iya. Iya, Yupi. Bentuk dari bakteri Streptococcus. Coccus itu bulat-bulat ya. Iya, coccus. Strepto berantai. Mm-mm. Nanti informasinya dari rekam medis, teman-teman yang minimal nggak terlalu blank. Oh, Streptococcus itu nama bakteri ya, Pak? Iya. Pak Noto pernah sharingkan bentuk bakterinya seperti apa, minimal kalian ingat ya. Apakah ini nanti digambar di rekam medis? Enggak, di rekam medis kebanyakan dalam bentuk informasi teks ya. Nah, bukan dalam bentuk gambar. Keren sih kalau suatu saat perlu nggak sih gambar bakterinya di foto. Nih penyebab sakitnya katanya. Teknologinya belum memungkinkan ya. Tapi kalau cacing kadang ada yang dipoto nggak sih? Rekam medisnya dalam bentuk pemeriksaan hasil labnya dalam foto gitu. Ya bisa-bisa aja suatu saat ya. Kalau saat ini bisa jadi nggak lazim ya. Hmm. Kembali ke coding. Nah ini kalau ngomongin base 95 hingga base 98. This kategori, nah ini catatan terakhir sebelum jam 2. Nah ini artinya apa teman-teman? Kalian jangan pernah mengcoding B95 hingga B98 sebagai diagnosis utama. Atau dalam bahasa Inggrisnya, this category should never be used in primary coding. Silakan ditulis. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, diagnosis utama dari kasus yang disebutkan di atas adalah kode apa? Karena ini adalah additional code atau kode tambahan untuk menerangkan jenis infeksinya oleh bakteri apa gitu ya. Jadi di sini ada note atau catatan menarik bahwasanya kategori ini tidak boleh digunakan dalam primary coding ya. They are provide for use as supplementary or additional code seperti yang tadi saya bilang. Jadi kode-kode tersebut itu hanya digunakan untuk kode tambahan atau menerangkan kalau radang otaknya, kalau intrakranialnya, abses intrakranialnya itu tadi yang ada di kode G tadi itu disebabkan karena infeksi bakteri yang ada di blok ini, yang ada di antara B95 hingga B98. Ya. Ini pun sifatnya adalah it is desired jika diperlukan untuk mengidentifikasi jenis jenis virus, jenis kumannya lah bahasa gampangnya gitu. Identify infectious agentnya, ya, yang diklasifikasikan di bab ini atau diklasifikasikan di tempat lain. Nah ini apa aja isinya? Bakteri, virus, dan other infectious agent lainnya. Sekali lagi saya mohon maaf, saya dari tadi cekukan terus mungkin bikin nggak nyaman teman-teman. Dan saya memang lagi kurang fit. Oke. Menjelang 9 menit terakhir ada yang mau ditanyakan enggak? Jadi selain bakteri ternyata bisa disebabkan oleh virus ya. Nah, Escherichia coli. Kalau bakteri Escherichia coli itu pernah dengar enggak? Escherichia coli. Nggak pernah, Pak. Belum, Pak. Oke, ada yang belum pernah dengar. Ada yang pernah dengar? Ini ada di mana sih? Di tubuh kita ada bakteri enggak, teman-teman? Di tubuh kita ada Ya, Pak. bakteri enggak? Ya, Pak. Ya kan? Dalam jumlah cukup atau terkendali karena tubuh kita tentunya ada kekebalan tubuh, itu sebetulnya
bakteri-bakteri ini bisa jadi bermanfaat ya untuk mikroba yang bermanfaat di tubuh, tapi dalam jumlah yang berlebih dia nanti bisa jadi masalah. Ini Escherichia coli ini berada di usus halus usus ya, ada di usus ya. Kita lihat aja. Ya, ada di usus ya. Namun dalam jumlah besar ya, usus manusia dan hewan. Dia tidak berbahaya dalam jumlah cukup. Kalau kebanyakan nanti bisa mencret. Bisa jadi muntah-muntah dan berak. Nah, Escherichia coli ini adalah bakteri yang biasa hidup di usus manusia, teman-teman. Ya. Nah, jika kemudian dia menjadi masalah ya karena jumlahnya banyak, melebihi batas ambang batas normal misal gitu. Nah, ini codingnya adalah B96. Ya. Oke, kembali ke kode G lagi ke depan. Jadi nanti pastikan teman-teman harus tahu penyebab infeksinya karena banyak nih. Pokoknya B9 95 hingga 98 ini adalah kode tambahan yang sifatnya tidak boleh dijadikan kode utama. Yang pertama, yang kedua dia adalah sifatnya untuk menegaskan atau menguatkan coding teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Sistem saraf banyak banget, namun yang penting teman-teman memahami minimal strukturnya, karena kalian nanti pun membaca, dengan membaca, membiasakan, itu akan memudahkan memetakan dengan cepat. Ada yang mau tanyakan enggak? Kalau di tempat kami di RSUD Melawi ini kan rekam medis elektroniknya sudah bridging dengan LIS. Dulu waktu semester 2 saya ngajak kalian tentang Laboratorium Information System, LIS ya. Pernah dengar LIS kan? Sebentar, saya bukakan LIS tapi ada nama pasiennya ya. Bagian depannya aja nggak apa. Nah, kami sudah punya Laboratorium Information System. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti setiap hasil pemeriksaan di lab, dia akan langsung masuk ke SIMRS. Keren ya? Jadi nanti dalam coding khususnya dengan gangguan sistem saraf pusat, teman-teman bisa ngecek di rekam medis elektronik untuk apa namanya, mempercepat informasi dalam pengkodingan. Itu informasinya salah satunya dari LIS ini, Laboratorium Information System. Laboratorium Information System. Nah, kami udah bridging nih RME-nya. Ada yang mau penelitian? Saya suka nawarin judul-judul. Harusnya kalian mulai ambil judul nih. Boleh Pak, kapan-kapan Pak. Nah, iya, rekam medis elektroniknya melimpah nih. Jadi nanti apa ya, analisis bridging LIS atau Laboratorium Information System dalam mendukung coding kasus sistem saraf di poli rawat jalan misal. Loh, berarti orang rekam medis boleh baca LIS? Boleh enggak? Nanti kalau udah kerja kalian? Boleh enggak? Boleh, Pak. Boleh, karena memang bagian dari RME, sis. Itu. Ya. Apalagi udah bridging dengan Hanza nih kami nih. Saya nggak ada nama pasiennya, aman ya. Ini contohnya pemeriksaan. Gitu.
Nah, ini pemeriksaan SIMRS. Nanti setiap pemeriksaan dari SIMRS, dari lab, alat lab itu langsung masuk ke SIMRS secara otomatis. Oke ya, saya tampilkan depannya aja karena di dalamnya ada nama pasiennya. Tapi setidaknya ini informasi menarik. Kalau diteliti belum ada yang pernah neliti nih. Kalau radiologi kemarin udah kakak kelas kalian, angkatan ke-11. Udah selesai, udah yudisium, ngambil tentang radiologi. Tuh. Kami angkatan ke-11, Pak. Berarti angkatan 11. Kakak kelas kamu berarti 10, sorry, iya, Zaki. Mm-mm. Boleh, berarti ya Pak, ilmu coding dikaitkan dengan RME untuk penelitian. Boleh, malah lebih keren itu. Yuk, 2 menit menjelang akhir, ada yang tertarik penelitian RME berbasis, coding berbasis RME? Udah melimpah data kami. Ini nggak ada nama pasiennya jadi aman. Nah, segera ya, kalau mau penelitian di RSUD Melawi, karena apalagi angkatan kalian 40 orang, biasanya cepet-cepetan dibatasin oleh kampus. Saya Pak. Saya Pak. Dulu enggak Pak. Ayo, makanya cari-cari topik-topik. Konsultasikan dengan saya orang lapangan, nanti konsultasikan dengan dosen pembimbing. Pak, saya mau ngangkat coding nih Pak, tapi dihubungkan dengan rekam medis elektronik. Boleh nggak Pak? Boleh. Kasusnya nanti banyak. Enak sekarang. Asal kalian mau open mind, membuka diri, banyak baca, maka akan mempermudah prosesnya. Di sini bahkan, ayo kita lihat frekuensi rawat jalan ya hari ini. Kira-kira kode G ada enggak hari ini? Ini real time nih. Nggak ada nama pasien, sekali lagi saya disclaimer, jadi aman. Ada kode G enggak? Saya gedein dulu deh. Frekuensi rawat coding terbanyak hari ini. Karena kita nggak ngomongin sistem saraf, ada kode G enggak nih hari ini? Ada satu, epilepsi teman-teman. Saya frekuensikan, dia rankingnya, saya gedein ya, magnifier. Oke, menjelang akhir. Nah, ini pasien coding hari ini untuk rawat jalan, kode G yaitu epilepsi. Dia ranking 10 besar penyakit terbanyak rawat jalan hari ini. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ranking 8 posisinya. Kode G. Apa? Kode G? Apa itu kode G? Epilepsi ya. Ada yang tahu nggak apa itu epilepsi? Kenapa masuk Gila sistem babi, saraf? Gila babi. Ada istilah itu ya, gila babi ya, benar. Iya, Pak, apa tuh? Kau. Ya nggak apa-apa, yang penting analogi kalian paham, yang apa? Ya, istilah lokalnya itu. Kalau istilah kerennya apa tadi? Epilepsi masuk kode apa sih? G40 tadi ya? Epilepsi. Ya, G40. Epilepsi ini klasifikasinya banyak nih. Tapi umumnya tadi apa? Kodenya G40.9 ya di tempat kami. Karena ya bisa jadi terbatas, jadi informasinya sebatas ini aja, epilepsi yang secara umum. G40.9. Pernah lihat orang epilepsi di sekitaran kalian? Ada Pak. Ada, ada ya. Pernah Pak. Iya. Contohnya siapa? Kenapa? Kenapa lagi? Andrian apa? Tadi? Adrian, Pak. Adrian. Jaki, Pak. Oke, epilepsi ini gejalanya gimana sih? Epilepsi. Gejalanya gimana? Kayak contoh, Pak, kalau panasan itu biasa. Pak. Ya, Mudah pingsan Pak. udah pingsan, betul.
Terus ini mudah kehilangan kesadaran, lost consciousness ya. Ya pingsan itulah. Benarkah itu istilahnya gila babi kalau mohon maaf kalau bahasa di kita sini? Atau cuma istilah ini aja, slang? Memang bahasa kampungnya Pak gitu. Memang bahasa kampung gitu, Pak. Baik, nggak apa-apa. Jadi yang penting kalian paham konteksnya. Kalau memang ada temuan istilah unik seperti itu di kampung kita nggak apa-apa. Nanti kan dikait, oh iya ya. Kalau bahasa medisnya kalian harus punya istilah terminologi yang tepat. Oh epilepsi. Ya. Ini ternyata memang karena gangguan saraf ya. Epilepsi. Epilepsi sebagai materi terakhir dari sesi kali ini. Nah, ini penyakit epilepsi atau AYAN. Kalau tadi ada istilah gila babi, mohon maaf, adalah kondisi yang dapat menjadikan seseorang mengalami kejang secara berulang, atau lost consciousness atau kehilangan kesadaran. Epilepsi bisa menyerang seseorang ketika terjadi kerusakan saraf otak. Ya, kerusakan atau perubahan dalam otak. Di dalam otak manusia terdapat neuron atau saraf ya, merupakan bagian dari sistem saraf itu sendiri ya. Gejalanya adalah kejang jika ada. Untuk penyebabnya ini belum diketahui, idiopatik ini artinya belum diketahui ya. Biasanya disebut epilepsi primer atau adanya gejala tertentu. Misalkan karena penyakit lainnya kayak tumor otak, ada riwayat stroke, sakit kepala berat. Epilepsi. Epilepsi kodingnya apa tadi? Saya tutup nih. 40.9. G40 Kak. G40. Kalau umumnya ya G40.9 lah. Walaupun klasifikasinya banyak sih. Ada yang Malsesirus ini. Nanti tergantung dokternya dalam menegakkannya. Kalau di tempat kami ternyata cuma epilepsi gitu aja dokternya kan. Tidak spesifik. Pada akhirnya codingnya ya ngikutin. Oh, ternyata ada pengaruh karena perilaku ya. Epileptic seizure related to alkohol. Mungkin orang yang kecanduan ke alkohol Alkohol. sehingga berdampak terhadap kondisi eh, epilepsinya atau kecanduan obat tertentu, mungkin obat narkotika dan sebagainya atau pengaruh hormonal lainnya atau stres dan sebagainya. Demikian untuk sesi pertama kali ini, kurang lebihnya dari saya mohon maaf jika ada kekurangan, semoga dapat ditangkap materi sesi pertama ini. Berapa? Oke ya, saya tutup sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Siang Pak. Untuk materi tertulisnya nanti saya susulkan beserta soal latihannya. Soal latihannya biasa, satu orang satu coding, ditulis tangan, foto, kirim. Tujuannya supaya kalian membiasakan mengakses. Karena di zaman teknologi ini, kalian memang mudah mengaksesnya. Tapi kalau teman-teman nggak analitik dalam menggarapnya, biasanya gagal memahami konteks gitu. Terutama kayak coding-coding yang double tadi ini kan. Coding-coding double kayak ini nih, bisa jadi teman-teman kalau nggak nyimak tadi karena mungkin ngantuk dan sebagainya, nanti bisa dilihat di rekaman saya ya. Oke, saya stop share screen. Sehat semuanya, sampai ketemu di sesi berikutnya. Bye bye. Siap, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you. Saya Terima kasih Bapak. izin tutup ya. Yuk.